Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobieski Aulia Umardi, NIM D742181037 dari kelas analisis real A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan soal LKM 4. Nomor yang saya pilih adalah nomor 1 dan nomor 2. Untuk pembahasan nomor 1, misalkan himpunan S1 yang anggotanya adalah X lebih besar sama dengan 0, di mana X anggota bilangan real. Ya, ingat, ini kita diketahui. Tunjukkan secara lengkap bahwa S1 mempunyai batas bawah. Jadi S1 ini kita harus menunjukkan bahwa memiliki batas bawah, tetapi tidak mempunyai batas atas. Tunjukkan juga bahwa infimum dari S1 itu adalah 0. Berarti kita punya dua yang akan kita tunjukkan atau yang akan kita buktikan secara lengkap. Tadi kan diketahui anggota himpunan S1. Lalu kita akan membuktikan S1 ini tidak memiliki batas atas tetapi memiliki batas bawah. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita harus membuktikan infimum S1 sama dengan 0. Untuk pembuktian yang pertama, kita kan memiliki anggota dari S1 ini X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, biar kita tahu ini itu apa saja anggotanya, kita bisa membuat garis bilangan. Ini 0. Karena lebih besar berarti arahnya ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kanan. Ke kanan. Jadi anggota dari S1 adalah bilangan positif, bilangan real positif. Nah, dari sini kita lihat bahwa S1 ini tidak memiliki batas atas. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan batas atas ini berakhir. Karena anggota dari S1 ini juga seterusnya kan, sampai tak berhingga. Kita tidak tahu batas atasnya sampai apa. Jadi dia tidak memiliki batas atas. Tetapi digaris bawahi, tetapi memiliki batas bawah. Jadi kita tulis dulu ya. Dari sini kita tahu bahwa di S1 tidak memiliki batas atas. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apa benar S1 ini memiliki batas bawah. Dari anggota S1 kita tahu bahwa X ini adalah lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Jadi kan kalau semisalnya kita uraikan anggota dari X lebih besar atau sama dengan 0, maka kan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak berhingga. Nah, tetapi memiliki batas bawah. Dari uraian anggota X lebih besar atau sama dengan 0, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nah, untuk S1 kan
dia harus memiliki batas bawah. Sehingga kita bisa buktikan dari batas bawahnya kan ke arah negatif ya. Kenapa di sini 0? Ini kan batas bawah ya, bentar. Batas bawah. Nah, kenapa di sini 0 ikut? Karena kita tahu bahwa ini kan X lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Jadi 0-nya ini juga merupakan batas bawah yang dimiliki S1 sehingga kita dapat kedua, S1 memiliki batas bawah yaitu X kurang dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini, dari gambar ini kita tahu bahwa S1 memiliki batas bawah yaitu X kurang dari atau sama dengan 0. Dari pembuktian pertama terbukti benar. Untuk S1 tidak memiliki batas atas tetapi memiliki batas bawah. Untuk pembuktian yang kedua, kita harus membuktikan bahwa infimum S1 sama dengan 0. Kita tahu infimum itu merupakan batas bawah yang paling terbesar. Sehingga kan kita tahu dari pembuktian pertama, batas bawah yang dimiliki S1 adalah ini kan, X kurang dari atau sama dengan 0. Batas bawah S1 itu sama dengan X kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita lebih mudahnya mencari infimum itu dengan menguraikan anggota ini. X-nya ini ada berapa aja. Jadi X-nya itu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa infimum S1 sama dengan 0. Dari infimumnya ini berarti berapa? 0 kan? Jadi yang paling besar kan 0 di antara batas bawah S1. Sehingga terbukti benar untuk infimum S1 sama dengan 0. Nah, sekian dari penjelasan nomor 1. Kita berlanjut untuk pembahasan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, misalkan S2, himpunan S2 memiliki anggota X lebih besar atau sama dengan 0, di mana X anggota bilangan real. Ditanya, 1.
apakah mempunyai batas bawah S2 itu. Yang kedua, apakah S2 juga mempunyai batas atas? Buktikan pernyataan yang Anda berikan. Nah, dari sini kan kita tahu anggota S2 itu sama dengan anggota S1. Ya, kita langsung buktikan apa yang tadi kita tunjukkan di S1. Jadi, untuk X anggota ini untuk X anggotanya itu kan X lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kalau kita uraikan anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, setelah itu kita harus tahu dia memiliki batas bawah atau batas atas. Dari mana? Dari kita membuat garis bilangan. Nah, ini 0. Nah, karena kita tahu kalau batas atas kan berarti batas yang paling terbesar di antara anggota himpunan S2. Karena anggota S2 itu merupakan bilangan real positif. Nah, ini anggotanya ya. Maka dia tidak memiliki batas atas. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak tahu batas atasnya sampai kapan. Titiknya berhenti di mana ya kita tidak tahu, karena anggota S2 itu sampai tak terhingga bilangan real positif. Ya. Jadi nomor 2 sudah terjawab, tidak ada, tidak memiliki. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, apakah S2 itu juga mempunyai batas bawah? Batas bawah berarti kan batas yang paling terkecil dalam mencakup ini kan anggota himpunan S2. Jadi karena ini X lebih besar daripada 0, maka untuk batas bawahnya kan menghadap ke arah sebaliknya. Nah, ini batas bawahnya. Kenapa kok aku kasih di 0? Karena dilihat dari pernyataan anggota dari himpunan S2, dia akan menyatakan bahwa X ini anggotanya lebih besar atau lebih besar dari atau sama dengan 0. Karena 0 ini paling terkecil, dilihat anggota paling terkecil di antara yang lainnya, jadi dia juga termasuk batas bawahnya S2. Jadi untuk batas bawah S2 itu ada. Jadi S2 memiliki batas bawah, yaitu karena 0 juga ikut, 0, min 1, min 2, min 3, min 4 sampai seterusnya itu merupakan batas bawahnya dari himpunan S2. Maka batas bawah yang dimiliki S2 adalah X kurang dari atau sama dengan 0. Nah,
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan S2 itu termasuk terbatas di bawah tetapi tidak terbatas di atas. Kita tulis, jadi S2 merupakan terbatas di bawah tetapi tidak terbatas di atas. Nah, sekian dari presentasi pembahasan soal nomor 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.